Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini, kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara. Selamat merayakan Paskah. Di minggu ini saudara, kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari buka Alkitabmu dan perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-34. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 34. Tema yang akan saya bahas berkenaan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita memperingati tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari maut. Nah, kebangkitan Yesus Kristus memberikan dampak di dalam hidup kita berdasarkan teks Alkitab yang kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 34. Maka saudara, ada beberapa dampak dari kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama adalah kebangkitan Kristus memberikan jaminan atas pengampunan dosa. Perhatikan saudara, ayat 15 sampai ayat 17, kemudian ayat 54 sampai 56. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, masalah yang paling serius dihadapi dan dialami oleh manusia bukanlah masalah sakit penyakit, penderitaan, kemiskinan, peperangan, kesedihan, tetapi masalah dosa. Dosa merupakan masalah yang sangat serius karena dosa bisa menghancurkan segala sesuatu. Sakit penyakit bisa diatasi oleh manusia. Kalau kanker atau tumor bisa dioperasi. Kalau darah kotor bisa dicuci dalam ilmu kedokteran. Penderitaan bisa diatasi oleh manusia sendiri. Kemiskinan bisa diatasi oleh manusia sendiri dengan cara berusaha bekerja keras untuk memperbaiki ekonomi kita, ekonomi keluarga. Peperangan bisa diatasi dengan cara gencatan senjata atau berunding dan mencari jalan tengah, yaitu damai. Kesedihan bisa diatasi oleh manusia dengan cara mencari hiburan di tempat-tempat yang menyenangkan. Tetapi hanya dosa yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Dosa merupakan masalah yang serius. Dosa bisa menghancurkan keluarga yang harmonis. Dosa telah menyebabkan manusia tercerai-berai. Dosa mendorong manusia untuk berbuat kejahatan yang seringkali tidak bisa kita nalar dengan otak kita. Dosa telah mengikat dan memperbudak manusia untuk tetap terus hidup di dalam dosa. Dan fakta betapa dahsyatnya kuasa dosa dapat kita saksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekitar kita. Bahkan saudara, ada orang yang menyesali perbuatan dosanya, tetapi ia tetap melakukannya. Mengapa? Karena dosa telah mengikat dan memperbudak orang tersebut. Dan yang paling serius adalah dosa telah merusak hubungan kita dengan Tuhan yang terjadi pada Adam dan Hawa. Dan kita yang adalah keturunan Adam dan Hawa mewarisi dosa keturunan. Tetapi saudara-saudara yang Tuhan kasihi, melalui Yesus Kristus, melalui kebangkitan Yesus Kristus, maut telah dikatakan, kuasa dosa dipatahkan, dosa dipatahkan, dan kutuk hukum Taurat telah dibatalkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara, bahwa dampak kebangkitan Yesus Kristus adalah dosa dikalahkan, kuasa maut
dipatahkan dan setan dikalahkan sumber dosa itu. Saudara-saudara, di dalam ayat 15 sampai 17 merupakan pembelaan Paulus terhadap sebagian orang di Korintus yang menyangkal kebangkitan Yesus. Pada zaman Yesus ada satu kelompok yang bernama orang-orang Saduki yang juga tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Saudara bisa melihat di dalam Matius pasal 22 ayat 23. Dan kelompok ini juga tidak mempercayai adanya hal-hal yang berbau supranatural dalam Kisah Rasul pasal 23 ayat 8. Dan orang-orang di Korintus juga tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dengan demikian bahwa orang-orang Korintus beranggapan kebangkitan Yesus Kristus adalah omong kosong. Tetapi Paulus memberikan pernyataan yang sangat penting di dalam ayat 17 bahwa jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kamu percaya dan kamu tetap hidup di dalam dosamu. Artinya saudara, Kristus memberikan jaminan atas pengampunan dosa. Dosamu yang sebesar apapun, kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau menyesalinya, engkau bertobat, maka engkau akan diampuni oleh Tuhan. Nabi Yesaya pernah berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Masalah dosa hanya bisa diselesaikan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya pernah membaca sebuah tulisan yang berbunyi demikian. Bila kebutuhan utama kita berupa informasi, Allah pasti akan mengutus seorang pendidik. Bila kebutuhan utama kita berupa teknologi, maka Allah pasti mengutus seorang ilmuwan. Bila kebutuhan utama kita berupa uang, maka Allah pasti akan mengutus seorang pakar ekonomi. Bila kebutuhan utama kita berupa hiburan, Allah pasti akan mengutus seorang penghibur. Namun kebutuhan kita yang terutama dan terpenting adalah pengampunan dosa. Jadi Allah mengutus Yesus Kristus untuk mati menebus dosa kita dan bangkit mengalahkan maut. Kebangkitannya telah memberikan jaminan atas pengampunan dosa. Dosa telah dikalahkan, maut telah dipatahkan, sehingga kita boleh bersuka cita di dalam hidup kita ini. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, masalah yang membuat manusia bahagia adalah kalau kesalahannya diampuni. Kalau kesalahannya tidak diampuni, maka hidupnya akan penuh ketakutan dan kekhawatiran yang menyebabkan penderitaan, peperangan, kemiskinan, sakit penyakit, dan kesedihan adalah kuasa dosa. Kuasa dosa itu telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Itu yang pertama, saudara, dampak kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, kebangkitan Yesus Kristus memberikan pemeliharaan bagi hidup kita. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan jaminan atas pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya pernah dikirimi oleh sebuah organisasi yang berisikan kesaksian, artikel yang berisikan kesaksian tentang penganiayaan orang-orang Kristen di seluruh dunia. Di dalam artikel itu, saya mendapat informasi mengenai penganiayaan yang terjadi di suatu negara. Ada beberapa ibu dan anak-anak yang telah kehilangan suami dan ayah mereka. Mereka sangat sedih, tapi mau buat apa, saudara? Karena mereka tidak berdaya dan mereka hanya bisa pasrah. Nah, waktu saya membaca kesaksian mereka, saya juga merasa sedih. Tetapi saya terhibur dan kagum
dengan pernyataan mereka. Ya saudara, mereka bilang begini, kami memang telah kehilangan suami dan ayah kami, tapi kami masih punya seorang suami dan bapa yang memperhatikan dan memelihara hidup kami. Memang orang-orang itu telah membunuh suami kami, orang-orang itu telah membunuh ayah kami, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Bapa kami yang di surga. Sekarang kami hanya menaruhkan pengharapan kami kepada Bapa kami yang di surga, karena Dialah satu-satunya pengharapan kami yang akan memelihara hidup kami. Saudara-saudara, ini adalah pernyataan iman yang begitu luar biasa dari orang-orang yang sedang menghadapi penderitaan karena imannya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, karena Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah kecuali Yesus Kristus, maka saudara, Dia pun sanggup untuk memelihara hidup kita. Dengan keyakinan ini, saudara, kita percaya bahwa Tuhan pasti memelihara hidup kita, memelihara hidup saudara dan saya. Saudara, Dia akan memelihara hidup kita dan segala kebutuhan hidup kita Dia akan memberikannya. Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kolose 4 ayat 19. Penulis Ibrani juga mengatakan hal yang sama, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Oleh sebab itu dengan yakin kita berkata bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saudara, Kristus memberikan hidupnya bagi kita supaya kita yang telah mati oleh dosa beroleh hidup yang kekal, dan kebangkitan Yesus Kristus memberikan jaminan atas pemeliharaan bagi hidup kita. Jika Tuhan sanggup mengatur dunia ini, maka Dia pun sanggup mengatur hidup kita. Jika Tuhan sanggup memelihara umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, maka Dia pun sanggup memelihara hidup saudara dan saya. Waktu umat pilihannya di padang gurun, Tuhan memelihara mereka dengan begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita hidup di zaman yang tidak mudah. Kita hidup di dalam kondisi ekonomi yang sulit. Apalagi ditambah dengan pandemi COVID-19 yang telah banyak menimbulkan masalah bagi hidup kita, menimbulkan masalah ekonomi dalam hidup kita. Tetapi saudara, dengan percaya kepada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah mengalahkan kuasa dosa, yang telah mengalahkan kuasa maut, bahkan mengalahkan kuasa setan, maka kita memiliki jaminan keselamatan, jaminan pemeliharaan hidup kita di dalam Kristus Tuhan. Saudara-saudara, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, karena Dialah yang telah mati bangkit bagi kita untuk keselamatan jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Dampak kebangkitan Kristus memberikan jaminan atas pengampunan dosa dan jaminan akan pemeliharaan hidup bagi kami. Tuhan, kami percayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami serahkan, kami percaya Tuhan pelihara hidup kami. Tuhan berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kasih-Mu melindungi, menyertai, menopang mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.